seperti apa kira-kira kecerdasan buatan atau artificial intelligence tuh bisa mendukung industri retail modern dari balik layar. Jadi pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan, banyak konsumen itu cenderung hanya melihat AI melalui aplikasi atau situs website dan lain-lainnya ya Pak Sigit. Nah, pada kenyataannya kita pengen dengar gitu dari Anda, seberapa luas peran artificial intelligence yang bekerja di balik layar ini bisa memberikan manfaat untuk operasional sehari-hari retail modern? Oke, sebelum saya menjawab spesifik ke pertanyaan itu, saya bisa jelaskan sedikit sebenarnya apa sih poin retail di Indonesia. Sebenarnya ada 3 bagian besar, bahwa kita harus memuaskan customer experience yang kita miliki. Jadi customer experience terbagi 3. Yang pertama, bagaimana kita bisa memberikan awareness kepada customer, mengakuisisi customer sehingga customer mau datang ke toko kita atau channel kita yang lain, baik offline maupun online. Lalu setelah mereka datang, bagaimana kita bisa memberikan informasi yang tepat kepada customer sehingga customer memiliki keinginan untuk membeli. Lalu setelah mereka membeli, bagaimana produk itu deliver dan akhirnya mereka kembali lagi ke toko. Nah, customer journey ini bisa dijalankan secara berkesinambungan. Dan peran AI dan teknologi di dalamnya itu sangat besar. Contohnya, pada saat kita melakukan awareness atau acquisition customer, bagaimana teknologi itu bisa menggather semua customer behavior yang ada, mengolah menjadi sebuah informasi, lalu tim marketing bisa membuat program yang baik, mengundang para customer dan calon customer untuk datang. Pada saat customer sudah di toko, gimana kita bisa memvisualisasikan produk kita, memberikan informasi yang tepat. Contoh sederhananya bagaimana kita bisa scan barcode, dapat informasi lengkap tentang produk, tentang value, tentang quantity yang available yang bisa mereka beli. Dan akhirnya mereka melakukan pembelian. And so on and so forth. Kalau ditanya berapa efektivitas AI yang kita lakukan saat ini, sangat masif jawabannya. Dan itu terlihat dari proses seperti itu. Area mana yang menurut Anda mengalami transformasi yang paling signifikan setelah adopsi AI dilakukan gitu ya di retail modern? Kita tahu ya Bapak ada divisi lah Pak ya, operasional, ada divisi supply chain, ada divisi customer service dan lain-lain. Mana yang paling signifikan memiliki dampak dan benefit yang lebih besar lagi dengan adanya adopsi AI? Kalau menurut saya teknologi itu bisa diterapkan dimanapun. Fokus mungkin tergantung masing-masing company. Contoh yang bisa dilakukan pada saat di operations. Operation meaning bagaimana kita menjalankan store kita, baik offline maupun online. Bagaimana kita bisa memanjakan customer di tempat mereka ingin membeli sesuatu. Di situ kita bisa menggunakan semua teknologi. Kita bisa quote-unquote menggiring customer ke posisi barang yang benar-benar mereka inginkan. Kalau di supply chain, lebih-lebih. Bagaimana kita bisa memfulfill pembelian order yang customer lakukan dengan cepat, dengan tepat, dan kondisi baik mereka terima di rumah. Customer service juga demikian. Gimana kita bisa berinteraksi dengan customer lebih cepat dan lebih baik, dibantu oleh teknologi dan AI. Jadi kalau ditanya area mana yang menjadi fokus, kalau saya bisa bilang semua itu tergantung dari masing-masing company. Specifically untuk yang saya jalani sekarang, hampir semua functions kita coba attack. Dengan AI? Dengan AI. Dan teknologi tentunya yang terbaru. Teknologi yang terbaru ya. Kalau misalnya kita berbicara mengenai retail modern, tentunya kita juga melihat ada kesamaan yang sama ya. Dia menjual produk dengan volume yang tinggi. Dan siklusnya musiman. Jadi misalnya untuk summer berarti yang ditampil etalasenya seperti ini. Untuk winter kebutuhan untuk customer seperti ini dan lain-lain. Nah, bagaimana AI mendukung retail modern dalam mengelola stok, Pak, inventaris dan lain-lain, dan juga memperkirakan permintaan, demand siklus musiman tersebut? Ini yang kita namakan gimana kita mengelola big data gitu ya. Setiap transaksi yang terjadi tentunya kita memiliki data dari sekian banyak transaksi customer. Terutama untuk customer yang mengikuti loyalty program kita. Dari situ kita kelola data yang kita miliki, kita pahami customer behavior yang ada. Lalu kita simulasikan menggunakan sebuah tool untuk membuat forecast yang baik. Dan forecast yang baik ini kita simulasikan dan kita jalankan sehingga pada saat musim tersebut, dan kita juga memiliki commercial calendar selama setahun, di saat commercial calendar itu
kita membutuhkan produk tersebut, secara forecasting itu sudah berjalan. Dan itu menggunakan tentunya big data yang kita miliki saat ini. Jadi ini memang sangat membantu ya dengan adanya Betul. artificial intelligence Betul. ini ya. Jadi setidaknya kita Mungkin punya bisa disampaikan study case tertentu gitu ya dalam retail modern dan mungkin perusahaan Anda tersendiri ya, adaptasi atau penggunaan dari AI untuk bisa mengekspektasikan permintaan yang ada dalam jangka waktu ke depan dan untuk mengelola stok dan inventaris, Pak. Yang kita lakukan adalah seperti tadi saya bilang, semua transaksi customer kita kumpulkan dalam sebuah big data. Dari situ kita kelola, kita olah, sehingga kita paham customer behavior kita itu seperti apa. Lalu seasonal seperti apa, kita harus menyediakan produk seperti apa. Gitu. Dan karena kita big multinational chain, ya, sehingga kita juga memerlukan waktu untuk mendatangkan produk tersebut atau membuat produk itu di dalam negeri. Jadi informasi itu sangat berguna bagi kita untuk memprepare bahwa pada saat seasonal tersebut barang sudah tersedia dan bisa di-deliver ke customer. Baik. Pak Sigit, lalu mengenai efisiensi biaya dan kecepatan pengambilan keputusan di tingkat manajemen, seberapa besar adopsi AI membantu dua hal ini? Oh, sangat besar. Karena balik lagi, big data yang kita miliki, transaction yang kita miliki selalu diolah. Diolah dalam sebuah reporting, dalam sebuah dashboarding yang benar-benar manajemen dengan mudah bisa melihat dan menganalisa apa yang terjadi saat ini, apa tren yang terjadi saat ini, kompetitor bagaimana, kondisi vendor bagaimana, kondisi bisnis partner bagaimana, sehingga bisa mengambil keputusan dan kebijakan. Quarter ke depan kita mau seperti apa, half ke depan kita mau seperti apa, dan semua terpampang dalam data. Tapi sebagai CTO, maksudnya sebagai Country Head of IT dan Digital dari IKEA Indonesia, apakah Anda melihat ada downside tersendiri dari penggunaan AI dan digitalisasi dalam mengelola, ataukah Anda melihat ini justru sebagai komplementer sendiri, tetap harus dilengkapi dengan skill yang SDM atau resources dari SDM dari perusahaan Anda juga harus miliki dalam adopsi ini? Kalau point of view saya, AI ini tool ya. Tetap tidak akan pernah bisa menggantikan human touch, human being. Tools yang membantu kita untuk bekerja lebih baik, untuk mempercepat pekerjaan kita. Dan AI ini harus, saya bisa bilang, harus bijaksana kita menggunakannya. Oleh karena itu kita juga memiliki beberapa policy tentang penggunaan AI. Policy internally penggunaan AI dalam perusahaan. Kita govern dengan baik supaya tidak abuse sehingga akhirnya berimpact ke customer at the end. Jadi balik lagi ini tool yang kita gunakan untuk bisa kita lebih dekat dengan customer, untuk bisa mempercepat pekerjaan kita, tetapi human touch, human being, human interaction tetap dibutuhkan. Se-early apa penggunaan dari artificial intelligence ini sudah diterapkan di retail modern di Indonesia dari kacamata Anda yang Anda lihat, pengalaman yang Anda lihat? Kalau saya lihat belum sangat masif, tetapi sudah banyak yang menggunakan. Kalau kita compare dengan di China, for example, gitu ya. Everything udah robot. Even kita ke restoran retail pun semua sudah robot. Nah, apakah kita akan ke arah sana? Saya sih belum melihat ya, kita akan ke arah sana dalam waktu cepat. Karena tipikal customer kita masih suka berinteraksi. Dan lebih suka bertanya dan mendapatkan jawaban langsung dari manusia. Meskipun bisa jadi nanti manusianya itu sosoknya digantikan dengan yang lain. Apakah dengan media digital, apakah dengan tool yang lain. Tapi saya sih belum melihat akan sangat masif seperti yang di China saat ini.